欢迎来到本少的大阵。秦某佩服。爆！ Cek 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Tentunya masih setia membahas mengenai Donghua Wusen Jujai. Dan seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Dan kini si Qinchen akhirnya muncul kembali di part 17. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan di mana kini masih berlatar di reruntuhan rawa hitam. Suasana di tempat tersebut saat ini terbilang sangat mencekam. Hal itu dikarenakan saat ini tinggal tersisa kelompok Pangeran Xia dan juga sosok misterius yang masih berada di sana. Kondisi yang terjadi saat ini tentu membuat sosok misterius menjadi sangat terkejut. Bahkan saat ini dirinya mulai mengira bahwa Qinchen telah mengetahui identitas yang sebenarnya. Akan tetapi hal itu jelas masih tak percaya, bahkan dirinya mengklaim bahwa ia tak pernah muncul di tanah 100 dinasti selama beberapa tahun. Tuduhan akan dirinya merupakan komplotan Pangeran Xia itu langsung dibantahnya, hingga ia sendiri mengatakan bahwa dirinya tak mengenal sama sekali dengan Pangeran Xia. Qinchen yang mendengarnya juga mulai kembali memancing dirinya. Dengan kecerdasannya, Qinchen lantas kemudian meminta kepada sosok itu untuk bekerja sama melawan Pangeran Xia. Tentu hasil dari pembegalannya itu akan dibagi rata. Dan nantinya jika sosok itu ingin pergi dari tempat ini, maka harga yang harus dibayar hanya 50%-nya saja. Mendengar itu sosok tersebut akhirnya setuju dan langsung menargetkan pembegalan pada Pangeran Xia. Akan tetapi Pangeran Xia yang melihatnya juga tak tinggal diam, di mana ia di sana langsung mengeluarkan sebuah kekuatan untuk menyerang Qinchen. Ternyata itu merupakan sebuah jimat di tingkat 6. Qinchen yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan langsung mencoba untuk menangkisnya. Benturan yang terjadi memicu sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Dilanjutkan, dua orang anak buah Pangeran Xia juga mulai bergerak. Mereka dengan spontan langsung mencoba untuk menghajar Qinchen. Heinu dengan pusaka benderanya juga langsung menghadangnya, membuat kini salah satu dari mereka akhirnya mulai tertangkap. Melihat itu temannya juga tak tinggal diam dan langsung menolongnya. Alhasil ia pun berhasil keluar dari jebakan pusaka bendera. Sosok misterius akhirnya mulai bergerak. Dirinya tak tanggung-tanggung langsung mengeluarkan sebuah teknik ularnya. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga sampailah sosok Dauki ular langsung menangkapnya. Pemuda yang masih belum menyerah, ia pun kembali melakukan untuk menyerang ular tersebut. Bahkan pemuda yang tak tahu namanya itu langsung mencoba mengeluarkan sebuah teknik formasinya, yang dimana itu merupakan sebuah teknik Shinra Tensei dengan memanfaatkan sebuah energi gravitasi. Pecahan batu perlahan mulai muncul dari dalam formasi. Serangan yang sangat dahsyat hal itu dilancarkan kepada sosok misterius. Melihat itu jelas sosok misterius menjadi sangat terkejut. Qinchen dan Heinu juga terpesona olehnya, yang pada akhirnya pemuda dari dinasti Xia akhirnya bisa mengalahkan teknik ular tersebut. Bahkan saat ini pemuda itu langsung mencoba menyerang sosok misterius dengan pecahan batu. Melihat itu sosok misterius juga tak tinggal diam dan langsung menyerang batu tersebut. Dua kekuatan yang saling terbentur membuat area di sekitar menjadi bergetar. Yang pada akhirnya kekuatan sosok misterius yang menjadi pemenangnya, membuat sang pemuda langsung menghancurkan formasinya itu. Setelah itu pemuda dari dinasti Xia kemudian langsung mengarah dan langsung menyerang kepada Qinchen. Sosok misterius yang melihatnya juga mulai merasa khawatir. Hal itu didasari atas perintah kedatangannya untuk menangkap Qinchen hidup-hidup. Jelas dengan apa yang ia katakan tentu tujuan ke rawa hitam yakni adalah untuk menangkap Qinchen. Tak banyak basa-basi lagi, sosok misterius kembali mengeluarkan dauki ularnya yang semakin besar. Hanya dengan satu serangan pemuda dinasti Xia langsung terkapar. Di sisi lain Pangeran Xia yang melihatnya juga mulai bergerak untuk masuk ke dalam formasi.
Qin yang melihatnya jelas tidak membiarkannya dan langsung menyerangnya. Namun hal itu nyatanya sia-sia karena Pangeran Xia itu mempunyai sebuah pusaka armor di tingkat venerable. Bahkan hanya dengan satu tebasan saja Qin langsung terpental. Sosok misterius yang melihatnya juga kembali bergerak, akan tetapi pemuda dinasti Xia juga mulai bangkit dan langsung mencoba untuk menghalanginya. Dan pertarungan akhirnya kembali terjadi dan tanpa diduga rencana Qin yang sebenarnya akhirnya terjadi. Yang dimana Qin langsung mengurung ketiga praktisi dengan formasi di sana. Jelas selama ini yang telah dilakukannya hanyalah untuk memancing orang-orang kuat untuk masuk ke dalam formasi. Termasuk saat Qin tadi terpental oleh kekuatan Pangeran Xia. Formasi di sana seketika meledak seperti sebuah bom atom. Ledakan demi ledakan terus terdengar, membuat kini seluruh area di reruntuhan menjadi bergetar hebat, membuat tiga praktisi kuat yang telah terkurung akhirnya mulai terkapar. Jelas tragedi yang terjadi itu di luar prediksi dari Pangeran Xia dan juga sosok misterius. Tak lama ledakan pun berakhir dan kini terlihat tiga praktisi nampak sangat kesakitan dan tak berdaya. Melihat itu Qin nampak sangat terkejut karena tak diduga Pangeran Xia masih bisa bertahan akan ledakan yang terjadi. Tentu dengan itu Pangeran Xia kemudian mengakui kehebatan dari bos Qin serta langsung mengatakan bahwa jika Qin menolongnya maka dirinya tak menganggap tragedi yang terjadi di reruntuhan Rawa Hitam. Mendengar itu Qin nampak sangat tertawa dan jelas hal itu sangatlah konyol. Di sisinya sosok misterius juga mulai berbicara yang dimana ia memohon kepada Qin untuk tidak menyerangnya karena saat ini ia merupakan seorang teman yang berada di pihak bos Qin. Namun Qin yang mendengarnya tentu ia merasa sangat riskan yang dimana ia dengan lantang mengatakan bahwa dirinya itu tidak akan pernah berteman dengan anggota sekte darah. Mendengar itu sosok misterius dan juga Pangeran Xia menjadi sangat terkejut karena pada akhirnya identitas yang sebenarnya akhirnya terbongkar oleh bos Qin. Ternyata memanglah benar sosok misterius yang berada di sana itu nyatanya mempunyai sebuah misi untuk menangkap Qin. Tak banyak basa-basi, Qin langsung menyuruh Heinu untuk menghabisi tiga praktisi sekaligus. Pusaka bendera mulai ia keluarkan dan seketika langsung menyerap Pangeran Xia dan anggotanya. Dan kini yang tersisa tinggallah anggota sekte darah yang masih mencoba untuk bertahan hidup. Teknik ular mulai kembali dikeluarkan. Qin di sana juga mengeluarkan pusaka cermin yang seketika dauki ular langsung dikalahkan. Dirinya yang masih tak menyerah, anggota sekte darah di sana kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan teknik talinya. Tapi Qin jelas tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan api teratai hijaunya. Tak membutuhkan waktu yang lama, teknik tali dari sekte darah akhirnya lenyap. Benturan dua energi di sana juga memicu sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Setelah itu Qin kemudian membalikan serangan tersebut dengan kekuatan pedangnya. Alhasil anggota sekte darah akhirnya mulai merasa kesakitan. Akan tetapi di akhir hayatnya ia seketika mengeluarkan sebuah kekuatan terlarang dari sekte darah. Qin yang melihatnya juga terkejut dan langsung membuat sebuah formasi pelindung. Dan benar saja sebuah teknik rahasia itu ternyata memicu sebuah ledakan dan juga retakan ke dimensi lain. Yang dimana itu merupakan sebuah tempat berkumpulnya para hantu yang kini mulai berdatangan. Ratusan hingga ribuan hantu mulai memasuki tempat di sana. Kondisi ini jelas membuat Qin dan Heinu sedikit merasa khawatir. Anggota sekte darah yang melihatnya juga mulai tertawa dan langsung mengatakan bahwa saat ini Qin dan dirinya akan segera tewas. Terlihat saat ini anak buah dari sosok misterius mulai diserap para hantu. Ledakan di tempat reruntuhan kini kian menyebar. Bahkan saat ini sosok misterius sendiri akhirnya tewas diserap para hantu. Qin yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Yang dimana kini semua gerombolan hantu mulai datang kepada dirinya. Bahkan saat ini kelompok para hantu juga mulai mencoba untuk menghancurkan formasi itu. Qin yang melihatnya kemudian mencoba untuk melawan para hantu dengan api teratainya.
Akan tetapi hal itu ternyata tidak berguna dan dengan itu Qin Chen dan Heinu pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Bersama dengan itu para hantu juga mulai kembali pada retakan portal di sana dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Wusen Jujai part 17 dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti melanjutkan ke part berikutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam